Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Ini adalah video ketiga atas rangkaian video yang akan saya upload untuk matematika peminatan kelas 10. Materi yang akan kita bahas pada perjumpaan kali ini adalah tentang cross product atau perkalian silang untuk vektor. Pada PJJ sebelumnya, pembelajaran jarak jauh sebelumnya, saya sudah memberikan tugas untuk mengerjakan soal. Tugas PJJ sebelumnya itu ada total soalnya ada 9 soal. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nomor 1 ada 4 soal, jadi totalnya ada 9 soal. Nomor 1. Diketahui vektor A 5, 0, minus 3, vektor B minus 1, 2, 3. Yang ditanyakan yang pertama adalah A dikali B dengan cross product, yang B, B dikali A dengan cross product, dan yang C, apakah A kali B sama dengan B dikali A. Tuliskan kesimpulanmu. Yang D, yang keempat, jika theta adalah sudut yang terbentuk antara sudut A, antara vektor A dan vektor B, tentukan nilai sinus theta. Jadi ini maksudnya adalah vektor. Penyelesaian. A dikali B, rumusnya itu kalau seandainya kita cari di buku dan sebagainya, itu didapatkan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan sinus theta dikali dengan E, di mana E adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Dan saya bilang rumus ini itu kurang cocok untuk menyelesaikan soal nomor 1A. Jadi saya anjurkan kita atau kalian menggunakan rumus yang lain, di mana rumus yang lain itu adalah rumus determinan matriks. A dikali B menggunakan cross product itu berarti sama dengan IJK, ini selalu seperti ini, kemudian XA, YA, ZA, XB, ZB, ZB. XA, ZA, YA, ZA itu adalah komponen-komponen pada vektor A, kemudian XB, YB, ZB itu adalah komponen pada vektor B. Vektor A tadi 5, 0, minus 3, vektor B-nya adalah minus 1, 2, 3. Kemudian di sini, kalau seandainya kita gunakan I atau kita ambil I-nya, ketika kita ambil I, berarti ini I kita blok di sini. Ini kita blok. Berarti tinggal 0, minus 3, 2, 3. Jadi I dikali dengan 0, minus 3, 2, 3. Seperti itu. Nah, kemudian ini minus J. Ini adalah sudah ketentuan atau sudah paten. Jadi jangan mengubah-ubah. Minus J, berarti J ke bawah. Dan ke kiri ke kanan itu kita tutup. Maka tinggal 5, minus 3, minus 1, 3. Kemudian ditambah dengan K dikali. Nah, berarti kalau K, berarti K kita tutup. Nah, ini tinggal 5, 0, minus 1, 2. Kemudian kita kalikan. 0 dikali 3. 0 dikali 3 ini hasilnya adalah 0. Jadi kalau miringnya itu ke kanan, itu positif. Dikali dengan positif 1. 0 dikali 3 dikali positif 1 hasilnya adalah 0. Kemudian ini yang miring ke atas ke sebelah kanan. 2 dikali minus 3 itu dikali dengan minus 1. Jadi minus 1 dikali dengan 2 dikali minus 3. 2 kali minus 3 adalah minus 6. Jadi minus 1 dikali minus 6. Hasilnya adalah nanti adalah 6. 6 dikali I hasilnya adalah 6I. Selanjutnya
Kita lakukan hal yang sama untuk J. 5 dikali 3, 15. Minus 1 dikali minus 3, 3 dikali minus 1 berarti minus 3. Kemudian kita jumlahkan 15 dikurangi 3, itu hasilnya adalah 12. 12 dikali minus J hasilnya adalah minus 12J. 5 dikali 2, 10. Minus 1 dikali 0, 0. 10 dikurangi 0 itu 10, 10 dikali K itu 10K. Maka hasilnya adalah 6I minus 12J ditambah 10K. Nah, pada kesempatan hari ini, saat ini saya mengerjakan dalam 2 cara untuk nomor 1 ini. Cara yang kedua, kita gunakan determinan matrik, tetap rumus determinan matrik juga, tetapi cara penghitungannya yang berbeda. Ini tetap sama seperti tadi, IJK 5, 0, minus 3, minus 1, 2, 3, tetapi kita tambah IJ, ini penambahan IJ-nya ini dari mana? Jadi ini yang kita tambahkan. 2, ini kita pindah ke sini juga. Seperti itu. Urutannya harus sama. IJK, IJ. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita kalikan. 5, 0, 3. Sorry. I dikali 0 dikali 3. Itu adalah 0I. Selanjutnya, J minus 3 minus 1. Itu sama dengan 3J. K dikali 5 dikali 2. Itu adalah 10. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang miring sebelah yang sebaliknya. Nah, itu berarti kita harus menggunakan minus. Di sini ada penghubungnya adalah minus. Jadi silakan diingat-ingat, itu minus itu wajib. Nah, di sini kita kalikan, minus 1 dikali 0 dikali K adalah 0K. 2 dikali minus 3 dikali I adalah minus 6I. 3 dikali 5 dikali J adalah 15J. Maka yang sebelah kiri dijumlahkan hasilnya adalah 3J plus 10K. Kemudian minus, buka kurung, minus 6I plus 15J. Minus dikali minus 6I hasilnya adalah 6I. Minus dikali 15J hasilnya adalah minus 15J. Kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah 6I minus 12J plus 10K. Dan ini sama dengan pengerjaan yang sebelumnya. Kemudian kita simpulkan. Jadi hasil dari A dikali B adalah 6I minus 12J ditambah 10K. Soal yang B. Soal yang B. Soal yang B yang ditanyakan adalah B dikali A. B dikali A hampir sama dengan yang soal pertama tadi, yang A tadi. Ini saya hanya mengerjakan dengan satu cara. Ini B dikali A, berarti yang tengah-tengah B. Kalau yang tadi A dikali B, yang tengah-tengah A. Gitu. Kalau IJK-nya ini tetap selalu seperti itu. IJK. Vektor B-nya minus 1, 2, 3. Vektor A-nya 5, 0, minus 3. Kemudian ini saya menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama, ini berarti ketika I saya gunakan, berarti ini saya tutup seperti ini, maka tinggal 2, 3, 0, minus 3. 2, 3, 0, minus 3. Seperti itu. Nah, kemudian ini 2 dikali minus 6, 2 dikali minus 3 hasilnya adalah minus 6. Kemudian 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Jadi minus 6 dikurangi 0. Kemudian minus J. Minus J. Minus 1 dikali minus 3 adalah 3. Ini adalah 3. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Jadi 3 dikurangi 15. Kemudian minus 1 dikali 0, 0. Dikurangi 5 dikali 2. Minus 10. Kemudian kita jumlahkan.
Minus 6 dikurangi 0, minus 6, minus 6 dikali I, minus 6I. 3 dikurangi 15 minus 12, dikali minus J-nya adalah 12J. Kemudian 0 dikurangi 10 adalah minus 10, dikali K minus 10K. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari B dikali A adalah minus 6I plus 12J minus 10K. Dan kalau kita cocokkan dengan jawaban yang sebelumnya kita dapatkan 6I minus 12J plus 10K. Untuk yang ini, minus 6I plus 12J minus 10K. Maka jawaban yang C, apakah A dikali B sama dengan B dikali A untuk cross product? Jawabannya adalah berdasarkan perhitungan soal A dan B di atas, didapatkan bahwa A dikali B sama dengan minus B dikali A, atau minus A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi, A dikali B tidak sama dengan B dikali A untuk cross product. Kalau untuk dot product, A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi, itu perbedaannya. Oke, selanjutnya soal yang 1D. Yang ditanyakan adalah nilai sinus theta jika theta adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Panjang A dikali B itu sama dengan vektor A dikali vektor B dikali sinus theta. Sinus theta sama dengan panjang vektor A dikali B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Di sini A dikali B itu adalah 6 kuadrat ditambah minus 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini dari mana? Ini dari soal yang A tadi yang sudah kita kerjakan A tadi. A tadi kan kita mencari A dikali B dan ini kita gunakan vektornya. Kemudian panjang vektor A 5 kuadrat, 0 kuadrat, minus 3 kuadrat, panjang vektor B-nya adalah minus 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan semuanya dan kemudian kita jumlahkan. Pembilang hasilnya adalah 280, penyebut panjang vektor A-nya akar 34, panjang vektor B-nya adalah akar 14. Akar 34 dan akar 14 ini kemudian kita kalikan dan didapatkan 2 akar 119. Untuk pembilangnya akar 280 itu kita sederhanakan menjadi 2 akar 70. Selanjutnya kita rasionalkan, yaitu kita kali dengan akar 119 per 119, tapi ini duanya bisa kita coret lebih dahulu. Jadi didapatkan akar 70 dikali dengan akar 119 dibagi dengan 119. Nah, 70 dikali akar 70 dikali dengan akar 119 itu akan menghasilkan 7 akar 170. Dan 7 akar 170 dibagi 119 itu menghasilkan akar 170 dibagi dengan 17. Jadi bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian kita simpulkan, jadi jika theta adalah sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B, maka nilai sinus theta adalah akar 170 per 17. Selanjutnya nomor 2. Diketahui vektor A sama dengan 2I minus 3J plus K, vektor B-nya adalah minus J plus 2K. Ditanyakan 3A plus 3A dikali B. Jadi di sini karena ada skalar dikali vektor, maka kita cari dulu 3A-nya. 3A berarti 3 dikali dengan vektor A nya adalah 2 minus 3. 1,
3 dikali minus 2i hasilnya adalah 6i, 3 dikali minus 3c adalah minus 9c, 3 dikali k hasilnya adalah 3k. Ini yang kita gunakan untuk 3a-nya. Kemudian 3a dikali b, itu berarti sama dengan IJK, kemudian X 3A, Y 3A, Z 3A, XB, ZB, ZB. Nah ini yang saya gunakan cara yang kedua dari penyelesaian yang nomor 1A tadi. Ini berarti kita gunakan cara yang kedua, caranya adalah ini tambahan ini berasal dari 2 kolom yang pertama. Ini kita copy langsung paste di sebelah sini. Kemudian ini kita kalikan. Buka kurung perkalian dari ini. I dikali minus 9 dikali 2 adalah minus 18i. Kemudian C dikali 3 dikali 0 hasilnya adalah minus 0C atau 0C saja. Kemudian K dikali 6 dikali minus 1 itu adalah minus 6. Seperti itu. Selanjutnya yang ditutup kurung kemudian minus ini selalu ya. Minus ini selalu. Kemudian 0 dikali minus 9 dikali K itu adalah 0K. Kemudian minus 1 dikali 3 dikali I hasilnya adalah minus 3I. Kemudian 2 dikali 6 dikali J hasilnya adalah 12J. Kemudian kita jumlahkan. Yang sebelah kiri hasilnya adalah minus 8I minus 6K. 0J-nya hilang. Kemudian yang sebelah kanan 0 dikali minus 3i hasilnya adalah 3i, 0 dikali plus 12j adalah minus 12j, kemudian variabel yang sama yaitu i kita jumlahkan, minus 18i ditambah 3i adalah minus 15i, maka hasilnya adalah, jadi hasil dari 3a dikali b adalah minus 15i minus 12j minus 6K, atau bisa juga ditulis dalam bentuk minus buka kurung 15I ditambah 12J ditambah 6K. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui vektor P 2I minus J plus K, vektor Q-nya 4I minus 2K, dan vektor R-nya adalah J plus 3K. Yang ditanyakan adalah P dikali Q ditambah R. Nah ini berarti kita harus nyari yang di dalam kurung ini dulu. Q ditambah R. Vektor Q ditambah vektor R sama dengan vektor Q-nya tadi 4I minus 2K. Vektor R-nya J plus 3K. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 4I plus J plus K. Inilah yang kita gunakan pada penyelesaian selanjutnya. Selanjutnya P dikali dengan Q ditambah R. Maka IJK ini selalu seperti ini. Kemudian yang depan P maka XP, YP, ZP. Kemudian yang bawah XQ ditambah R, Y ditambah YQ ditambah R, ZQ ditambah R. IJK-nya tetap IJK. Yang XP, YP, ZP, berarti kita pakai yang ini, 2 minus 1, 1. 2 minus 1, 1. Kemudian penyebut yang paling bawah, 4, 1, 1. Kemudian kita ulangi lagi di sini, IJ 2 minus 1, 4, 1. Kemudian kita kalikan, buka kurung dari I dikali minus 1 dikali 1 hasilnya adalah minus 1. J dikali 1 dikali 4 hasilnya adalah 4J. K dikali 2 dikali 1 adalah hasilnya adalah 2K. Tutup kurung, minus, buka kurung lagi. 4 dikali minus 1 dikali K. Hasilnya adalah minus 4K. Kemudian 1 dikali 1 dikali I hasilnya adalah I. Kemudian 1 dikali 2 dikali J hasilnya adalah 2J. Kemudian ini kita jumlahkan. Sama seperti yang soal sebelumnya tadi. Didapatkan minus I ditambah 4J ditambah 2K
minus dikali minus 4K hasilnya adalah 4K, minus dikali I hasilnya adalah minus I, minus dikali 2J adalah hasilnya adalah minus 2J, kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah minus 2I ditambah 2J ditambah 6K. Kemudian kita simpulkan, jadi hasil dari vektor P dikali vektor Q ditambah R adalah minus 2I ditambah 2J ditambah 6K. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Diketahui vektor P 2I minus 2J ditambah K. Dan vektor Q-nya adalah minus I ditambah 3K. Dan vektor R-nya adalah 4J minus 6K. Ditanyakan vektor P dikali dengan dot product dikali dengan Q dikali R dengan cross product. Berarti kita harus nyari cross productnya dari Q dikali R dulu. Vektor Q minus 103, vektor R 04 minus 6. Kemudian ini yang saya gunakan adalah rumus yang pertama. Kenapa saya selang-seling? Ya, biar kalian bisa lebih melihat, oh ternyata pakai rumus yang pertama atau yang kedua sama saja. Ini saya ulangi lagi, kalau I berarti ini seperti ini, berarti tinggal 0, 3, 4, minus 6. 0, 3, 4, minus 6. Kalau J berarti yang bagian C kita tutupi, ini kita tutup, ini kita tutup, maka ketemu minus 1, 3, 0, minus 6. Minus 1, 3, 0, minus 6. Dan ketika K, itu berarti ini sama dengan seperti ini, tinggal minus 1, 0, 0, 4. Seperti itu. Kemudian 0 dikali minus 6 hasilnya adalah 0, dikurangi 4 dikali 3, minus 12, minus 1 dikali minus 6, 6, 0 dikali 3 dikurangi 0, minus 1 dikali 4, minus 4, 0 dikali 0, minus 0. Seperti itu, kemudian kita jumlahkan, 0 dikurangi 12, minus 12 dikali I, minus 12I. 6 dikurangi 0, 6 dikali dengan minus J hasilnya adalah minus 6J. Minus 4 dikurangi 0 hasilnya adalah minus 4 dikali K hasilnya adalah minus 4K. Ini adalah hasil dari Q dikali dengan R menggunakan cross product. Selanjutnya kita kalikan dengan dot product. Vektor P-nya tadi adalah 2, minus 2, 1. Kita kalikan dengan minus 12, minus 6, minus 4. 2 dikali minus 12, minus 24. Minus 2 dikali minus 6, 12. 1 dikali minus 4, minus 4. Kemudian kita jumlahkan, minus 24 ditambah 12 itu minus 12, dikurangi 4, hasilnya adalah minus 16. Jadi hasil dari vektor P dikali dengan vektor Q dikali dengan R adalah minus 16. Seperti itu. Nomor 5. Diketahui vektor A 2 minus 6 minus 3. Vektor B 4, 3, minus 1. Ditanyakan vektor satuan yang tegak lurus terhadap kedua vektor tersebut. Penyelesaian, misalkan E adalah AI ditambah BJ ditambah CK. Tapi kita bisa gunakan yang lain, misalkan KI plus, XI plus YJ plus ZK, itu juga boleh variabel yang lain. Di sini saya pakai ABC dan ini tidak ada hubungannya dengan vektor A dan vektor B. Misalkan vektor E adalah AI plus BJ plus CK adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Perlu diingat bahwa dua vektor saling tegak lurus jika dot produk kedua vektor sama dengan 0. Jadi intinya adalah kalau seandainya kita kalikan hasilnya sama dengan 0 atau membentuk sudut 90 derajat.
Cos 90 derajat itu adalah 0. Maka vektor A dikali dengan vektor E sama dengan 0. Vektor A tadi adalah 2 minus 6 minus 3. Kemudian vektor E-nya tadi sudah kita misalkan A, B, C. 2 dikali A itu 2A, minus 6 dikali B minus 6B, minus 3 dikali C minus 3C. Nah ini kita andaikan, kita misalkan sebagai persamaan 1. Ini adalah persamaan satunya. Selanjutnya, B dikali E sama dengan 0, karena kedua vektor itu tegak lurus dengan E. B dikali E sama dengan 0. Vektor B-nya 4, 3, minus 1, 4 dikali A, 4A, 3 dikali B, 3B, minus 1 dikali C adalah minus C. Dan ini kita andaikan, kita misalkan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Dalam kasus ini yang saya eliminasi adalah A. Tapi apakah harus A? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalian boleh eliminasi B-nya atau kalian eliminasi C-nya. Tetapi kita harus konsisten nanti. Nah, ini yang saya eliminasi adalah A-nya. Oke. Ketika saya eliminasi A, berarti yang atas saya kalikan dengan 2, yang bawah saya kalikan dengan 1. Kemudian didapatkan 4A dikurangi 4A hilang, minus 2B, 12B dikurangi 3B, hasilnya adalah minus 15B, minus 6C, minus C, hasilnya adalah minus 5C. Kemudian minus 15B sama dengan 5C, B sama dengan 1/3 per 1 minus 1/3C atau minus C/3. Jadi B-nya ini diingat-ingat, B-nya sama dengan minus C/3. Jadi B dalam C. Seperti itu. Berarti nanti yang A juga harus dalam bentuk A titik-titik A sama dengan titik-titik C. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua. Yang kedua, kita eliminasi B. Jadi nanti, kenapa kita eliminasi B? Agar ketemu A sama dengan titik-titik C. Karena kita eliminasi B, maka yang atas tetap kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Yang atas akan tetap menjadi 2A minus 6B minus 3C sama dengan 0. Yang bawah dikali dengan 2 menjadi 8A plus 6B minus 2C. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 10A minus 5C. Maka 10A sama dengan 5C, A sama dengan setengah C atau C/2. Nah, kemudian yang sudah kita dapatkan ini kita substitusikan ke persamaan E. Ya sudah kita misalkan tadi. Persamaan E tadi kita misalkan adalah E sama dengan AI tambah BC plus CK. Nah, sekarang kita masukkan A dan B-nya ke persamaan ini. A-nya tadi itu adalah setengah C. Berarti sini tulis setengah CI. Nah, untuk B-nya tadi didapatkan adalah minus 1/3 C atau minus C/3. Maka di sini ditulis minus 1/3 CC plus CK. C-nya nggak perlu kita cari. Nah, kalau seandainya kita eliminasi yang lain, misalkan B, kemudian C, ya berarti nanti persamaannya dalam bentuk A. Seperti itu. Selanjutnya, kita cari vektor satuannya. Kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Vektor satuan dari E sama dengan vektor E dibagi dengan panjang vektor E. Vektor E-nya adalah tadi setengah CI dikurangi 1/3 CC ditambah CK, panjangnya berarti C/2 kuadrat ditambah dengan min C/3 kuadrat ditambah C kuadrat. Hasilnya yang atas tetap sama karena itu tetap vektor. Tapi di sini saya keluarkan variabel C-nya kita keluarkan. Jadinya adalah C buka kurung setengah I minus 1/3 J ditambahkan. Yang ini tadi hasilnya adalah C kuadrat plus per 4 ditambah C kuadrat per 9 ditambah C kuadrat.
Nah, bagian penyebutnya ini C kuadratnya saya keluarkan. Ini masih dalam bentuk akar, C kuadratnya saya keluarkan. Jadinya adalah pembilangnya C buka kurung setengah I dikurangi sepertiga C ditambahkan. Penyebutnya akar C kuadrat buka kurung 1/4 ditambah 1/9 ditambah 1 tutup kurung. Kemudian bagian penyebutnya itu kan ada yang dalam bentuk pecahan, penjualan dalam bentuk pecahan, berarti kita jumlahkan dulu. 1/4 ditambah 1/9 ditambah 1 itu hasilnya adalah 49/36. Berarti pembilangnya tetap tadi C dikali setengah I minus sepertiga C ditambahkan. Penyebutnya akar dari C kuadrat dikali 49/36. Kemudian C kuadrat dikali 49/36 ini kita akarkan, hasilnya adalah plus minus. Plus minus 7/6C. Nah, kemudian C-nya ini berarti bisa kita coret. Karena sama-sama ada C-nya. Nah, jadi hilang. Jadi tinggal setengah I minus sepertiga C ditambahkan per plus minus 7/6. Selanjutnya, seperti ini, menjadi seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini berarti kalau seandainya ada 1 dibagi, atau saya aja ini, A dibagi B dibagi C, sama dengannya di sini, itu sama dengan A dibagi dengan B per C, itu sama dengan A dikali C per B. Berarti ini akan sama dengan AC per B. Nah, ini kita gunakan untuk yang ini, berarti 6-nya ini kita naik ke atas. Jadinya adalah 6 dikali dengan setengah I minus sepertiga C plus K dibagi dengan 7. Kemudian 6 kita kalikan dengan setengah I, hasilnya adalah 3I. 6 dikali minus sepertiga C adalah minus 2C. 6 dikali K hasilnya adalah 6K. Jangan lupa ini plus minus. Kemudian kita simpulkan, jadi vektor satuan yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B adalah 1/7 dikali dengan 3I minus 2C plus 6K, atau minus 1/7 dikali dengan 3I minus 2C plus 6K. Dan kalau kita lihat sebenarnya dua vektor ini adalah vektor yang saling sejajar tetapi berlawanan arah. Nah, kalau seandainya ada dua vektor yang sejajar dan vektor yang satu itu tegak lurus dengan vektor yang lain, berarti vektor yang sejajar lainnya itu juga akan tegak lurus. Maka ini ada dua vektor yang sejajar. Jadi kalau kalian diminta untuk mencari vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B, itu berarti nanti hasilnya ada 2. Dan harus kamu tulis semuanya. Oke, selanjutnya soal nomor 6 atau soal yang terakhir. Diketahui vektor P 2I minus J plus 3K, vektor Q-nya adalah I plus 2J minus 4K, dan vektor R-nya adalah I plus 3J minus 2K. Yang ditanyakan adalah P dikali Q dikali R, di mana Q dikali R-nya ini kita dahulukan, karena ada dalam kurungnya, dan ini cross product semua ya. Q dikali R itu berarti IJK, Q, R, N. Jadi yang tengah Q, yang bagian depan, yang belakang taruh di paling bawah. Kemudian kita cari, kita hitung. I dikali 2 dikali minus 2 minus 4I, I dikali minus 4 dikali I minus 4, J dikali minus 4 dikali I minus 4C, K dikali I dikali 3 hasilnya adalah plus 3K. Kemudian buka tutup kurung minus buka kurung 2 dikali 1
2 dikali 1 dikali K itu adalah 2K, 3 dikali minus 4 dikali 1I itu hasilnya adalah minus 12I, minus 2 dikali 1 dikali J hasilnya adalah minus 2J. Kemudian kita buka kurungnya, kemudian lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 4I minus 4J ditambah 3K minus 2K ditambah 12I ditambah 2J. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 8I minus 2J plus K. Langkah yang kedua, kita cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah P dikali dengan Q dikali R. Di sini saya misalkan, biar nggak terlalu panjang, saya misalkan Q dikali R itu sama dengan S. Jadi yang kita cari ini adalah vektor S. Ini yang sudah kita temukan adalah vektor S. Maka P dikali Q dikali R sama dengan P dikali S. Lanjutannya, langkah yang kedua kita cari P dikali S. P dikali S itu berarti XP, YP, ZP, kemudian XS, YS, ZS, IJK, vektor P-nya 2 minus 1, 3, vektor S-nya 8 minus 2, 1. Ini kita dapatkan dari yang sebelumnya tadi, 8 minus 2, 1. Kemudian kita kalikan. Ini kita kalikan. I dikali minus 1 dikali 1 hasilnya adalah minus I. J dikali 3 dikali 8 adalah 24J. Kemudian K dikali 2 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 4K. Kemudian kurung minus, buka kurung. 8 dikali minus 1 dikali K itu adalah minus 8K. Minus 2 dikali K dikali 1 hasilnya adalah minus 6I. 2 dikali 1 dikali J hasilnya adalah 2J. Kemudian kita buka kurungnya. Yang sebelah kiri, yang depan hasilnya adalah minus I plus 24J minus 4K ditambah dengan 8K ditambah 6I minus 2J. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah P dikali Q dikali R adalah 5I plus 22J plus 4K. Seperti itu. Jadi kita sudah menyelesaikan ke-6 soal yang saya berikan, atau totalnya ada 9 soal. Saya ucapkan terima kasih atas perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Untuk pelajaran selanjutnya atau video selanjutnya nanti kita akan membahas materi yang lain. Silakan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih untuk perjumpaan kali ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Terima kasih.